Kita mulai ya live malam hari ini ya. Ini baru hari Rabu ya. Aku udah kepikirannya kayak ini hari Kamis gitu. Visi opo Ferdinand. Oke. Gawe kipas yang gede, kipasnya kipas cuan. Turn off comment, nyalain question box seperti biasa. Di kanan bawah ada question box. Kalau temanmu udah nanya, tinggal di klik like aja yang ada di Igoy ya. Tinggal klik like yang di like paling banyak aku akan bahas. Teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ikutan nyimak, tapi chart aku cuman share di Igoy aja. Ya, dan aku lebih banyak bisa baca question box yang ada di Igoy di sini. Terus nanyanya sahamnya satu-satu aja. Jadi kalau ada pertanyaan banyak saham disebut satu-satu gitu. Oke, seperti biasa aku start dari IHSG dulu. IHSG gimana kabarnya? IHSG ini kalau dilihat trennya ya memang masih tren turun. Tapi kemarin udah mulai ada ngebentuk low yang baru di 7.119 yang masih saya antisipasi sebenarnya US dollar dan rupiah kita. Jadi nilai tukar rupiah kita terhadap USD ini yang kita masih antisipasi. Sehingga kalau rupiah kita melemah lagi, bukan tidak mungkin IHSG itu bisa menuju ke 7.059. Nah, cuman sekali lagi buat teman-teman yang investasi jangka panjang, ini justru malah jadi kesempatan. Nah, tapi maksud aku teman-teman ini bukan buat yang trader terus kayak nadain di bawah-bawah terus kayak gitu, karena strategi trading dengan strategi investing beda. Ya, jadi kalau teman-teman ingat BBRI pas lagi di pucuk-pucuk itu kita juga nggak rekom untuk investingnya, tapi kita lebih ngerekom BRI itu di bawah 4.900 itu nilai wajarnya saat ini udah naik di 49, dan kemudian kalau 4.600 itu di standar deviasi -1 gitu. Nah, tuh nanti BBRI aku jelasin. Sekarang aku mau ngebahas tentang nilai tukar rupiah kita terhadap US dollar dulu gitu ya. Jadi nilai tukar rupiah kita terhadap US dollar itu di sini perhatikan hari ini USD-nya udah mulai naik dikit, hijau dikit, dan ini aku udah gambar satu kotak ini ada 3 angka, yaitu angka di garis bawah tuh 15.846 di Igoy teman-teman kalau mau lihat 15.846, terus kemudian 15.922, 16.048 ini di kotak atasnya, di garis kotak atas ini merupakan resistance kuat gitu ya. Nah, jadi resistance kuatnya USD. Teman-teman yang di TokTok di YT gak bisa lihat, mungkin ke Igoy bisa lihat. Igoy aku @ellenme_official gitu. Nah, jadi USD-nya ini lagi di titik penentuan 16.000 resisten kuat banget. Kalau sampai USD-nya menguat alias rupiahnya melemah sampai level 16.040 atau 044-an, nah ini bakalan IHSG-nya bisa menyentuh level 7059, dan level ini merupakan level bottom di 5 Agustus 2024. Waktu itu sentimennya carry trade di Jepang ya. Jadi sentimennya suku bunga di Jepang pas tanggal 5 Agustus waktu itu mau naik kabarnya. Terus ada guyuran gede banget, tapi abis itu langsung naik lagi jadi bottom market. Jadi seringkali guyuran besar itu menjadi peluang buat teman-teman yang lagi mencari bottom market gitu kan, katanya mau beli di bawah. Nah, pas dikasih di bawah ternyata psikologinya panik atau takut gitu. Maka dari itu nggak heran Warren Buffett punya quotes be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan ya, kita antisipasi aja. Kita kan nggak bisa gerakin USD-nya gimana ya. Nah, kita lihat untuk indeks negara lain dari Amerika sendiri. Ini indeks Dow Jones-nya udah turun sekitaran seminggu 2 mingguan dan lagi di area support, bakalan bisa mantul dikit, abis itu turun, abis itu bakalan turun atau bakalan terkoreksi. Nggak heran kalau Warren Buffett mereka lagi stay cash di Amerika, karena bursa Amerika beda dengan bursa Indonesia dan bursa negara berkembang lainnya, karena bursanya itu udah naik ketinggian dan udah kepanasan. Jadi nggak heran sih sekarang Warren Buffett dalam posisi 50% cash dan kebanyakan cashnya ditaruh di obligasi. Oke ya, yuk mari kita lihat lagi untuk
kondisi market hari ini gimana? Market hari ini asing masih net sell-nya 585,17 miliar. Dan nggak usah takut dengan asing net sell itu, kenapa? Artinya mereka lagi profit taking. Ya seperti yang aku bilang, ketika USD-nya sekitaran 16 ribuan, 16 ribu lebih rupiah di area itu, dulu mereka sempat belanja. Nah pas rupiahnya menguat di level 15 ribuan sekian, mereka profit taking, dan sampai sekarang mereka masih dalam posisi cuan. Jadi nggak heran kalau mereka masih profit taking, mereka masih jualan, asing masih net sell, kira-kira kayak gitu. Dan yang banyak dijual asing atau profit taking itu masih ada di net sell di saham BBRI 369,3 miliar. Angka ini udah nggak terlalu besar sebenarnya. Terus TLKM 123,5 miliar net sell-nya, GoTo 30 miliar, Pane 28,1 miliar, BRPT 16,5 miliar, AMRT 14,5 miliar gitu ya. Terus aku mau kasih lihat teman-teman buat beberapa saham yang lain. Bentar ya. Hei, bentar lihat data dulu. Kecilin tulisan 90% biar kelihatan. Oke deh. Suku bunga Indonesia di November 2024 ini BI rate-nya ditahan di level 6%, udah sesuai dengan ekspektasi market, sesuai dengan konsensus. Terus deposit facility rate-nya juga ditahan 5,25%, sesuai dengan harapan dan konsensus dari analis, dan lending facility rate-nya juga ditahan di angka 6,75%. Udah sesuai konsensus juga. Dan ditahannya suku bunga ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari ketidakpastian geopolitik global, dan khususnya mengenai perkembangan politik di Amerika. Nah, aku mau update dikit tentang loan growth Indonesia atau pertumbuhan penyaluran kredit. Ini penting banget data ini ya. Jadi pertumbuhan penyaluran kredit itu menunjukkan aktivitas ekonomi sebenarnya. Nah, jadi Bank Indonesia ini ngelaporin pertumbuhan kredit pada Oktober 2024 ini naik dari 10,5% jadi 10,92%. Secara tahunan ada naik dikit gitu loh. Jadi artinya bank di Indonesia tuh memberikan pinjaman buat individu dan perusahaan, ini ada pertumbuhan. Nah, terus tingkat kredit macetnya gimana? Tingkat kredit macet atau NPL industri perbankan di September 2024 tuh sebesar 2,21%, masih di bawah 5%, sebenarnya ya masih normal, masih oke lah. Nah, aku masih mau mencermati satu kebijakan, tiba-tiba teringat aja, satu kebijakan yang udah diketok palu sama Pak Prabowo, yaitu kebijakan untuk menghapus hutang ya. Jadi menghapus hutang dari petani dan juga nelayan ya. Jadi utangnya petani dan nelayan tuh kayak udah dihapus bukuin gitu, terus kemudian mereka bisa ngutang lagi. Ini nanti impactnya positif pada banyak industri, bukan cuma perbankan doang ya. Jadi industrinya macam-macam yang ke impact, terutama otomotif itu juga akan sangat kepengaruh sekali. KPR, BBTN kayak gitu-gitu itu juga sangat kepengaruh, tapi otomotif itu sangat pengaruh sekali. Jadi otomotif itu terutama kalau pas jelang lebaran, mereka cenderung kayak ngutang beli kendaraan, terus abis itu selesai lebaran dijual. Jadi tendensinya orang-orang yang kalangan menengah ke bawah tuh kayak gitu loh ya. Jadi ya anyway, kalau ditanya kebijakan Pak Prabowo yang itu tuh bakalan berpengaruh nggak sih buat perekonomian Indonesia? Bakalan berpengaruh sih, bakalan pengaruh positif. Nah, ada satu lagi, tahu nggak? Coba tulis di kolom komen teman-teman yang di TokTok yang dia teh, boleh ke Igoy karena sebentar lagi aku akan share chart saham-saham. Tahu nggak? Ada kebijakan satu lagi yang sekiranya akan menjadi sentimen positif buat pemerintahan di Indonesia. Apa ya? PPN 12% itu positif nggak sih? Banyak yang bilang udahlah mogok belanja aja lah, kurangi pengeluaran, hidup frugal living aja gitu. Oke, itu kayaknya nggak terlalu positif deh, negatif. Tapi ada satu lagi, hilirisasi. Kayaknya itu udah sentimen lama deh. Tax amnesty, bener banget Lilibel, Agitan Marto, bener banget. Tax amnesty itu bakalan ngaruh banget teman-teman ke
Danantara, kata Fadil Bontot. TA itu penting banget ya. TA tuh ngaruh banget. Nah, ada yang bilang bahwa TA ini sebenarnya mempermudah atau memberikan kemudahan buat orang-orang kaya. Sebenarnya aku melihat dari kacamata yang berbeda, nggak kayak gitu ya. Jadi pemerintah ini kan sebenarnya butuh duit buat menjalankan program-programnya. Ada banyak program yang dicanangkan, salah satunya program makan bergizi gratis, terus kemudian ada program 3 juta rumah. Tuh butuh duit nggak sih? Butuh duit gitu. Duitnya dari mana? Nah, kalau tax amnesty itu bakalan banyak orang yang setor duit untuk bayar pajaknya. Dengan demikian itu sebenarnya saya melihat hal ini sebagai satu katalis yang positif buat Indonesia. Jadi jangan jangan berpikiran kayak itu mempermudah orang kaya atau gimana. Jadi sebenarnya daripada menurut saya mungkin dulu mereka nggak ngakuin, terus kemudian sekarang ngakuin, dan ada penghasilan buat negara gitu loh. Jadi anyway, itu satu hal yang mungkin positif, tapi efeknya bakalan agak jangka menengah panjang. Dan antara saya bahas nanti biar kamu nggak bosan, bahas sentimen dan saham kita mix aja. Langsung aja ke Igoy teman-teman supaya bisa lihat chartnya di Igoy. Sebentar ya. Oke ya. Ya, aku mau bahas dari saham yang banyak ditanyain. Ya elah, masih BBRI lagi loh. John Stephen nanya BBRI, di like 215 orang. Kupikir bakalan udah ganti saham. Terus kemudian yang kedua tumben-tumbenan Antam, yang ketiga masih TLKM, 4 ASII, 5 Inco, biasa Big Banks. Kenapa dengan Big Banks? Terus kemudian Indi, Esa, Unilever, Japfa, ITMG. Oke. Kayaknya malam hari ini aku bakalan ngeflow aja ngikutin inilah ya. Adaro dan Adi udah aku jelasin jelas banget sebenarnya di konten aku gitu ya. Aku ngeflow aja. Yang pertama BCA masih oke aja. Kalau mau nunggu di Batam itu di level 9.800-an, sementara kinerjanya kalah dengan saham-saham gorengan, kalah dengan Daas. Tapi ya kalau yang mau panjang nafasnya di saham mesti harus ada manajemen resiko lah ya. Kalau kamu mau main-main di saham macam Daas kayak gini ya, nitip sendal aja lah. Dan sekarang ini udah bukan waktunya kamu mau masuk di Daas, nanti jadi tempat cuci piring nanti ya. Oke, terus kemudian aku nggak komen banyak soal BBCA, agak bosen juga sih sebenarnya. BBCA buat ini aja, buat DCA aja, nabung saham secara bertahap gitu. Nah, BMRI ini meskipun udah turun banyak, valuasi juga agak tinggi kalau secara investing, jadi aku masih ke BBRI. Mungkin karena pertanyaan sejuta umat setiap hari aku ditanya BBRI. Sebenarnya ya, kalau Anda tanya saya, pilihan utama saya saat ini tuh bukan BBRI buat tradingnya, tapi aku udah mention itu di M-Trade. Cuman karena ini di live banyak yang belum teredukasi secara strategi investing ya, aku bahas BBRI aja dulu karena memang yang ditanyain terus. Seperti kemarin aku bahas BRI itu sampai ke level 41 pun masih oke. Jadi hari ini di level 4 berapa tadi? 4 terendahnya low hari ini di 4330, jadi menurutku juga masih normal-normal aja ya. Jadi sampai 41 sampai garis biru ini masih oke. Kalau misalkan kamu mau nadahin ya bertahap aja gitu loh. Kamu mau dicengin temenmu, nadahin BBRI, ya lu nggak untung-untung lo, kalah lo dibandingin kita lo trading brand, trading Daas, ya terserah sih gitu loh. Cuman kan di sini di live ya, bukan di M-Trade ya. Di live ini kan aku nurturing investor sebenarnya. Kalau di M-Trade tradingannya beda lah, tradingannya bisa lebih high return dan pastinya high risk juga, makanya butuh edukasi gitu loh. Jadi kalau di sini kalian jangan panasan sama saham-saham yang kayak gitu-gitulah gitu loh. Jadi ya semua ada waktunya ya, di sini lebih aman. Terus aku mau meluruskan satu hal tadi di WA community-nya Mvest, ada satu yang komen gini, Miss Ellen memprediksi dalam 2 bulan BRI naik 17%. Sekali lagi saya kembali mengingatkan teman-teman semuanya supaya jangan terlalu polos hitam putih di dalam
berinvestasi ya. Oke, saya jelaskan ulang ya. Ini sudah dibahas tiap hari tapi saya masih harus menjelaskan ulang. Ketika kita berinvestasi, ketika kita trading, kita menggunakan data, baik analisis fundamental maupun analisis teknikal. Dan data-data itu kita lihat secara historis. Oh, nanti ke depannya tuh gimana kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita lihat secara future projectionnya tuh gimana. Nah, kita ngelihat dalam beberapa bulan terakhir ini BRI itu dari bottomnya dalam 2 bulan biasanya naik sekitaran belasan persen sampai bisa 20%, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi ada kemungkinan atau probabilitas, saya mengajarkan di sini pentingnya Anda berpikir fleksibel, Anda berpikir probabilitas, gitu loh. Anda berpikir probabilitas di market, jangan berpikir tentang mindset memprediksi itu kayak tukang ramal atau ahli nujum, lihat bola ini nanti bakalan gini gitu. Tapi kalau kita berpikir probabilitas, itu pemikiran kita jadi lebih objektif, kita jadi lebih aware terhadap resiko. Karena probabilitas itu bicara tentang kemungkinan, possibility. Kita jadi aware tentang, oh namanya juga kemungkinan, persentasenya kemungkinan bisa naik segitu. Tapi ada kemungkinan ya mungkin bisa jadi lebih cepat, lebih tinggi, bisa jadi agak lebih lambat sedikit, kira-kira kayak gitu. Dengan Anda menanamkan mindset probabilitas, menanamkan mindset possibility, itu Anda akan bisa mengambil keputusan lebih baik. Nah, mindset seperti ini tuh juga bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari ketika Anda bekerja dan berbisnis. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kalian dulu aku sebagai seorang entrepreneur pemula gitu ya, aku ketika dapat opportunity, kata opportunity, jadi diajak kerja sama, Ellen ada opportunity nih, opportunity-nya gimana? Opportunity-nya kayak gini nih gitu ya. Jadi ini perusahaan kamu, perusahaan edukasi kamu ini bakalan diinvestasi gede-gedean oleh si ini. Pengusaha pemula biasanya kalau digituin dia akan langsung kayak opportunity nih. Tapi ketika kita selalu berpikir oh ini possibility bukan opportunity, maka ekspektasi kita terhadap hal itu jadi nggak ketinggian. Ketika ekspektasinya nggak ketinggian, kita bisa mengambil keputusan kayak bisa menilai, bisa menimbang-nimbang, akhirnya saya mengambil keputusan kayak that's good, thank you, tapi kayaknya kita belum butuh deh. Gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan waktu itu ada opportunity, semuanya diambil, pasti ada konsekuensinya. Semoga nangkep nggak sih? Semoga paham ya. Ini malam hari ini aku coba kasih mindset kira-kira kayak gitu. Nah, efek dari PPN 12% gimana? Efeknya itu bakalan memperlambat perekonomian sih sebenarnya. Jadi ya menambah beban, kira-kira kayak gitu. Tapi kan diimbangi juga dengan penghapusan hutang petani dan nelayan. Semoga bisa dimanfaatkan gitu ya dengan baik. Cidas dah dibuka suspennya tapi kok masih naik terus ya Ci? Oh ya nggak tahu, saya nggak bisa jawab gitu. Gimana cara investnya Miss? Kamu yang pengen belajar strategi investasi, langsung aja ke mvst.id/LIVE di tanggal 23 November jam 10 pagi ya, daftarnya ke mvst.id/LIVE. Langsung aja aku bahas pertanyaan berikutnya tentang, ternyata TLKM dan ASI ini juga trending topik ya, tiap hari masih jadi trending topik. Oke, aku lanjut ke TLKM ASI, aku ngikutin aja malam hari ini maunya kalian gimana. Aku ngikutin suara terbanyak, jadi John Stephen dan 272 teman lainnya, BRI, Hoki, Howard, ini TLKM dan 132 teman lainnya. Apakah kenaikan PPN jadi 12% tidak bisa ditunda? Waduh, itu saya tidak bisa menjawab. Oke ya, mari kita bahas saham yang banyak ditanyain sama teman-teman kita. Jadi aku kepengen ngebahas saham yang lain-lain juga sih. Cuman aku utamain malam hari ini, khusus malam hari ini buat yang banyak nanya. Yang nanya TLKM hari ini bagaimana? Wah, kayaknya TLKM ini pertarungannya bull dengan bear seru ya. Jadi kemarin hijau tebel, hari ini agak-agak ada merahnya kayak gini. Expected kok TLKM ini bakalan sideways. Jadi teman-teman yang mau investasi jangka panjang di TLKM mungkin rem dulu deh.
Kita lebih ke bankingnya dulu, karena kalau market abis jatuh itu yang naik cepat nanti bakalan bankingnya dulu, kira-kira kayak gitu. Nah, TLKM ini bakalan ngebentuk V-shape recovery. V-shape recovery ini udah bentuk V, dia bakalan ngebentuk handle. Handle tuh kayak gini. Mungkin ada yang nanya, oh ini bakalan ngebentuk kayak pattern cup with handle gitu nggak sih? Kalau cup with handle itu di atas, ini di bawah. Jadi ekspektasinya dia bakalan kayak gini. Bisa nggak jadi double bottom? Bisa, tapi mungkin lebih ke V atau bentuk handle, karena kemarin naiknya udah kenceng banget. Nah, pertanyaannya pasti ya ditanyain bisa naik sampai level berapa. Di level 3000 sampai 3200 itu menurut aku udah tinggi, dan untuk trader mungkin udah mulai bisa profit taking di area tersebut. Aduh, saya sebentar, boyokku gatel. Kayaknya mesti harus beli alat penggaruk. Kalau lagi live gatel gini kan ribet ya. Oke, udah. Oke, terus TLKM. Terus kemudian secara fundamental bagaimana? Secara fundamental sih sebenarnya TLKM ini intinya ada pemberatnya GoTo, itu aja sih. Dan growth-nya nggak begitu tinggi TLKM. Jadi kalau ditanya dari pangsa pasar, bisnis model, ya memang pangsa pasarnya lumayan gede ya. Tapi secara manajemen menurut aku ya oke aja lah, nggak sampai yang istimewa gimana. Ada Temasek di situ, terus kemudian secara profitabilitas growth-nya, perusahaan gede itu growth-nya agak susah ya, kayak Gajah kan jalannya pelan-pelan, kira-kira kayak gitu. Nah, terus aku lebih prefer di ASII. Kalau ini jadi pertanyaan trending topik ketiga, jadi bukan saya favorit 3 saham ini, bukan yang dibahas terus, tapi karena tiap hari trending topik terus, tapi aku akan imbangin, nanti aku akan bahas saham-saham yang lainnya ya. Jadi yang bukan yang ini aja. Masih seperti biasa, ASI secara valuasi masih discounted, dan secara harga juga masih dekat support, tapi trennya sideways. Jadi buat trading bakalan agak lambat. Ingat itu, buat trading agak lambat. Jadi buat yang mau trading cepat pastinya nggak milih ASI ini. Tapi kalau buat investing masih oke ya. Terus kemudian the next question, aku akan lanjut terus biar pertanyaan yang di bawahnya juga bisa kejawab. Antam, Inco, Breeze. Antam. Mari kita ke Antam, Aneka Tambang. Aneka Tambang report laporan keuangan full year 2024 perkiraan bakalan bagus karena harga emas naik dan juga volume penjualannya kayaknya juga naik. Nah, jadi untuk Antam ini kalau mau beli better nunggu di garis mewah. Garis merah ini, garis merahnya ini bakalan tersentuh kira-kira di level berapa sih? Sekitaran 1420 sampai 1440-an lah. Jadi sekitaran area inilah ya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi mungkin ada turun-turun dikit di sini, tunggu koreksi dulu. Intinya sabar-sabar aja nunggu koreksinya. Terus berikutnya di bawah Antam ini ada ditanyain banyak banget Firdan Wongso dan 88 lainnya nanya Inco, abis itu Yesisona nanya Breeze. Mari kita ke Inco. Jadi aku sebelum bahas Antam dan sebelum bahas Inco, aku mau bahas harga nikel dulu deh. Jadi disclaimer teman-teman, aku bukan lagi merekomendasikan saham-saham yang aku bahas ini, melainkan aku ngikutin kalian maunya apa. Nah, ini harga emas. Teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy aku @elonmay_official, bisa ke situ untuk bisa ngelihat chartnya. Di sini kelihatan bahwa harga emas ada naik beberapa hari terakhir, ini mau ngebentuk pattern head and shoulders, ada potensi dia akan turun begini. Nah, sehingga harga emas juga akan ada koreksi. Nah, jadi kesimpulannya kalau kalian nanya Antam ini bakalan ada koreksinya nggak sih turun sampai ke garis merah? Iya, bisa. Terus pertanyaan berikutnya, kalau Anda kritis, Anda akan nanya lagi, tapi itu kan emasnya XAU-nya tuh gold spot-nya dia pattern head and shoulders, itu kan pattern pembalikan arah turun ya, jangan-jangan dia breakdown gimana. Maka dari itu pas kena garis merah di sini ditunggu dulu apakah dia ada potensi akan breakdown ke bawah atau pantulan ya. Jadi kalau analis-analis dunia memperkirakan harga emas itu bakalan naik lagi, tapi kalau aku memperkirakan jangka pendek tuh turun dikit sampai ke area ini. Aku balik lagi ke harga emas gold spot.
Wah, enak banget ya, bisa baca chart gini, bisa baca emas dan lain-lain. Ya emang enak sih. Jadi kalau muter duit bakalan enak banget melihatnya di sini. Jadi bisa ke 2559. Tahu nggak sih rahasianya orang kaya itu apa? Aku selingin dikit ya. Rahasianya orang bisa jadi kaya itu adalah yang pertama banget, dia punya cash banyak. Jadi tugasnya adalah mengumpulkan cash sebanyak-banyaknya. Yang kedua, setelah dapat cash, sebenarnya orang kaya itu mereka tugasnya adalah muterin duit ya. Jadi kayak konten-konten yang belakangan ini, ibu yang pintar gimana, ibu yang pintar muter duit gitu, katanya duitnya diputer-puter, nggak kayak gitu. Nah jadi muter duit itu artinya, yang muter duit itu kayak gini. Oh, BRI lagi murah, masuk ke BRI. Oke, nanti dia naik, profit taking misalnya, terus lihat oh kriptonya lagi murah, bitcoinnya lagi turun, kebalikan misalnya sama saham, masuk ke situ. Nanti dia naik, profit taking. Jadi bukan pas lagi di pucuk gitu lagi masuk di atas, itu salah muter duitnya ya. Terus kemudian kayak gini, misalkan oh emasnya dia lagi naik tinggi, ya udahlah kita tunggu turun dulu. Nanti pas dia turun, retrace di sini, sebenarnya pakai chartnya Indonesia ya, harga Indonesia ya. Sebentar ya, aku coba cariin. Aku coba cariin chart emas Indonesia. SAU-IDRG. Gold Indonesian rupiah per gram. Oke, dapat nih. Nih, contoh ya, kamu kalau mau investasi emas secara emas batangannya. Nih, coba lihat di sini nih. Kayak gini nih ya. Ayah, kena magnet lagi apaan sini? Kena magnet ya. Ini lihat di sini. Nah, ini aku ada bahas hari Minggu kemarin. Iseng-iseng malam-malam aku bikin ulasan di Igoi channel. Jadi di Igoi aku tuh ada channelnya kayak semacam grup saham gitu. Nah, itu di hari Minggu kemarin aku ada bahas, oh ini kena di support nih ya di sini. Thursday, Friday, terus kemudian di Monday. Jadi closingnya di sini. Nah, ini kalau misalkan kamu beli emasnya pas kemarin di hari Jumat, ini pas lagi di bottom banget gitu. Kalau kamu mau trading emas fisik batangan ya, caranya pakai ini XAU-IDRG atau Gold Indonesian Rupiah per gram. Bagaimana cara ngebaca chart kayak gini? Ini diajarinya di Trading Academy M-Trade. Nah, jadi kalau ke Trading Academy itu fokusnya tuh belajar mindset orang kaya biar bisa muterin duit kemana-mana. Jangan fokusnya stock pick doang, rugi. Oke ya. Oke, terus kemudian selain ini, sebentar, tak pikir-pikir dulu mau bahas apa tadi jadi lupa. Atau ayah udah bahas Antam. Terus harga nikel futures, Nickel futures. Mari kita lihat harga nikel. Yeay, harga nikelnya ada pantulan pantulan dari support sideways-nya. Jadi meskipun mantul dia masih akan sideways. Yuk kita lihat Inco karena ditanyain banyak teman-teman tadi. Nah, Inco ini lagi ada di supportnya dan kemarin sempat ada mantul dikit tanggal 14 November. Ya, kemungkinan ada pantulan pendek aja. Ini buat trading jangka pendek aja. Aku mau kasih warn satu bahwa saham sektor komoditas gini resikonya tinggi. Sektor komoditas resikonya tinggi ya. Oke, terus jadi kamu tradingnya mesti berani beli, berani jual, profit taking, berani jual untuk cut loss juga. Yesi Sona 888 nanya Breeze. Kemudian Kristianto Andre nanya BBTN. Oke, mari kita ke Breeze. Aku kok tiba-tiba ngantuk ya. Tiba-tiba serangan ngantuk. Breeze-nya lagi downtrend seperti halnya semua saham perbankan lainnya. Nah, buat kamu yang mau investasi jangka panjang di perbankan dan kamu nggak bisa beli BRI dan lain-lain, ya belinya di sini daripada BTPS gitu ya. Aku lebih pilih ini. Sebenarnya kalau buat investasi jangka panjang tuh lebih bagus kamu dapat di level 2600-an, 2610. Ini better price lah, bukan best price lah ya, better price for investing di 2660-an di sini, aku taruh di sini ya. Nah, apakah dikasih? Kok jem banget masa nunggu koreksi di situ sih, Miss? Bakalan dikasih nggak sih loh? Kalau rupiahnya melemah lagi kayak tadi pembahasan aku di awal live, bisa dikasih tuh teman-teman yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoi untuk bisa lihat chartnya. Jadi best price-nya di 26, tapi 26 sampai 2660. Tapi sekali lagi tak ajarin pintar, jangan polos-polos jadi trader dan investor saham. Selalu berpikir probabilitas tuh possibility.
Jadi apakah langsung kena di 26? Belum tentu. Jadi kalau buat kamu yang investasi jangka panjang, caranya ya belinya nyicil dikit-dikit gitu. Kalau buat trader, nah trader itu harus lebih precise. Kalau trader ya nunggu pembalikan arah. Dan kalau lagi downtrend gini biasa resikonya agak tinggi. Wait and see dulu saya buat trading. Oke, nah ini Breeze, terus kemudian Indi BBTN, PTBA. Yeni Z nanya Indi. Yeni nanya Indi, Indinya turun volume kecil-kecil, di support kuat, volumenya kalau naik volumenya lebih tinggi, turun volume kecil-kecil, aku mengasumsikan big money ini lagi nakutin big money lainnya yang punya modal mahal supaya mereka cut loss biar masuk. Karena ini kelihatan pas lagi volumenya gede, ini pas lagi ya hijau borongan gitu. Jadi kalau pas merah nih volume turun kecil-kecil. Yang nggak kuat mentalnya, yang nggak terbiasa trading, jangan masuk ke komoditi dulu belakangan ini. Kita melihat di akhir tahun biasanya sektor komoditas batubara terutama itu bakalan dapat sentimen positif dari winter dan meningkatnya permintaan batubara di winter untuk pemanas kayak gitu ya. Nah jadi ini juga bakalan terimbas di sentimen di akhir tahun ini gitu ya kira-kira. Sentimen harga batubara. Udah lama kita nggak lihat harga batubara. Kita lihat harga yuk. Ya harga batubara bagaimana kabarnya? Oke, aku bersihin analisisnya. Sideways aja, jadi masih wait and see. Ini Indi juga chartnya begini sama, jadi masih sideways aja. Kita wait and see dulu, terutama teman-teman yang masih pemula. Yuk ke bawah lagi, scroll ke bawah terus. Biasa Big Bang sudah tak bahas, Mas Bobby IR. Terus ESA ITMG ADMR, ESA. Aku lebih suka kalau Adaro gak bagi dividen sebenarnya. Kok tiba-tiba ke Adaro sih? Pengen sih bahas Adaro, boleh nggak sih? Aku bahas ya Adaro ya. Nah di sini banyak banget yang nanyain Adaro versus AAI, beli atau enggak, sampai akhirnya aku udah bikin video khusus tentang AAI atau AAD. Kemarin aku post di IG aku nggak tahu di TokTok dan JT ada nggak, mau bersin tapi nggak bisa. Aduh itu dia gatel. Untuk saya ngerasa nih. Oke, terus kemudian Adaronya gimana bagi dividen gede, layak nggak dibeli? Oke, analisis aku sih ya simpel aja. Jadi ada AAD atau AAI ini memberikan income besar buat ADRO yang sekarang namanya ganti jadi Alamtri. Yang masih ada nama Adaronya nanti malah si AAD. Jadi nama AAD nanti nama Adaro akan melekat ke AAD-nya. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya, sorry ya, aku matiin komen. Banyak yang nanya, si Adaro ini kan bagi dividen 35% yieldnya, beli nggak gitu. Pertama, income dan laba penyumbang terbesar AAD itu nanti ke depan bakalan udah nggak ada. Bisnisnya bakalan lebih ke green energy, Adaro ini lebih ke ADMR dan Adaro green gitu kan ya. Intinya aku kembali ke income dan labanya dia deh gitu. Jadi mau green mau nggak green, intinya income-nya gimana dan labanya gimana, kan penyumbang income terbesar udah nggak ada. Kira-kira kayak gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi dividen gede. Buat aku, menurut aku loh, Adaro itu ya mungkin dividen gede buat pemanis biar orang hold Adaro mungkin ya. Tapi kan setelah itu harga sahamnya bisa jatuh dalam. Setelah pembagian dividen pasti ada dividen trap gitu loh. Dan tahun depannya dividennya kecil. Aku sebenarnya lebih prefer Adaro itu pegang cash, nggak bagi-bagi dividen gede. Tapi ini sorry ya kalau aku sotoy, bukan menjadi penasehat perusahaan gitu loh, tapi kacamata aku sebagai investor atau investor retail, aku lebih prefer kalau Adaro itu dia nggak bagi dividen sehingga jatuh, nggak bagi dividen terlalu besar, normal aja lah, sehingga jatuhnya tuh juga nggak sampai signifikan banget, harga sahamnya nggak sampai jatuh banget. Dan perusahaan juga masih punya cash, karena kalau sampai dia bagi dividen gede gitu ya mau gimana, sebenarnya cash itu kan baik untuk perusahaan-perusahaan yang masih ada di dalam Adaro kayak Adaro Green dan ADMR, bisa dipakai di situ. Saya nggak tahu logika saya benar atau enggak, tapi cuman pemikiran saya aja kalau jadi pebisnis kira-kira gimana suruh invest di situ ya. Kalau cashnya dibagi-bagiin
dalam bentuk dividen gede-gedean kayak gitu, ya gimana buat pengembangan ke depan gitu loh. Nggak tahu menurut kalian gimana sih? Coba komen dong, komen tentang Adaro ini menurut kalian gimana? Aku tunggu komennya ya. Laptopnya malah mati. Menurut kalian gimana tentang Adaro ini? Setuju atau ada pemahaman lain tentang Adaro? Bahasa Mbak Dewi weh. Aku gak bahas semua saham ya, dan jujur aku mau jujur aja, aku gak hafal semua kode saham. Kan ada hampir 1000 kode saham di bursa. Yang goreng-gorengan gitu tuh udah difilter sama tim aku karena ada stock universe di kita, kayak mana yang paling liquid kayak gitu. Oke, sepaham ya. Pakai platform apa? Mtrade buat belajar. Di Mtrade juga ada chartnya, trading view yang aku pakai ada di Mtrade. Kalau trading kamu pakai OLT apa terserah. Oke, PTBA BBTN. Keskip tadi kayaknya. Oke, mari aku ke PT, ikut miss aja. Waduh. Wah, lucu. Esa kelupaan. Sideways aja sih. Sorry ya. Mut-mutan kalau bahas saham. PTBA ya, lagi turun, lagi sideways. Harga call-nya wait and see lah. Wait and see dulu. Terus apa tadi? BBTN ya sama lah, wait and see dulu lah. Ini lagi udah murah banget. Bukan murah lagi. Technical sih murih ya. Kalau valuation cukup murah. Valuation ini cukup murah. Jadi untuk saham-saham properti juga sama lah. Ya kan kita kalau mau cuan, tak kasih tahu teman-teman suaraku naik dikit biar kamu bangun. Kalau yang udah merem-merem bangun, woi, bangun, woi. Nih aku kasih contoh ya, P1. Kita bisa cuan dari P1 waktu itu belinya ya pas lagi di bawah, ya kan? Terus kemudian profit takingnya pas dia lagi di atas. Jadi kalau teman-teman ngelihat strategi tradingnya Mtrade ini, time horizonnya lumayan panjang. Jadi bukan buat yang trading jangka pendek kayak scalping daas gitu, kita gak mau gitu ya. Nah jadi lumayan panjang. Kita lebih ngelihat saham-saham yang kayak gini lebih low risk. Kemudian pas dia belok ke bawah di sini kita profit taking P1, profit taking adalah sekitaran hampir 30%-an kalau nggak salah, malah ada sampai 30% kayaknya. Aku lagi nggak buka Mtrade di sini, lupa login lagi. Nah terus pertanyaannya, masuk lagi kapan? Apakah di pucuk sini? Ya enggak toh say. Bodoh-bodohan aja, bodoh-bodohan aja lah. Masuknya kalau pas lagi dia lagi apa? Lagi ada diskon lagi. Oke. Pertanyaan. Miss, bukannya kalau strategi bullish itu ada strategi yang namanya buy high sell higher ya? Itu loh, Darvas itu loh, kan bukannya super tradernya Miss tuh juga terinspirasi dari situ, buy high sell higher. Yo sih, tapi buy high sell higher-nya tuh nggak lagi pas lagi naik tinggi buy high di sini di pucuk sell higher, salah. Kamu buy high jual di bawah. Nah, buy high sell higher-nya itu maksudnya kayak gini loh. Ini aku kasih contoh pakai saham Pani, disclaimer, ini bukan lagi suruh kamu beli saham Pani. Mtrade beberapa waktu yang lalu lah, di kapan ya, 2023 kalau nggak salah. Nah waktu itu kita ada trading saham Pani. Setelah dia sideways panjang kayak gini, kita beli, terus masuk, jual, profit taking. Dapat cuan berapa? Sekitaran 90% ya, jadi 100% itu 90%, 90%an hampir 100 lah. Kita profit taking di sini. Nah, perhatikan buy high kita. Lihat di IGOI @LNME_official atau INSTAGRAM aku. Chartnya di situ. Nah, buy high-nya itu bukan pas high di sini, say. Di pas high naik-naik gitu, bukan pas begitu. Tapi high-nya tuh setelah sideways panjang, tiba-tiba jebol naik, tuing. Ya, kenapa beli di sini? Ketika sideways di sini ada volume naik dan harganya naik. Jadi kalau di zoom in waktu itu di sini ada loh, ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini loh buy high, sell higher. Nah, yang berikutnya ini udah naik ketinggian di sini. Ini Mtrade udah nggak beli lagi dan dibilang wah ini harusnya masih bisa lebih tinggi lagi, udah nggak usah lah, kita bersyukur aja lah udah dapat cepehun gitu loh. Oke, lalu Pani ini sidewaysnya dari Oktober 2023 sampai dengan panjang banget sidewaysnya. Kita sempat ada
swing sedikit-sedikit juga pada masa sideways itu, karena jaga nih bahasa Jawa nih ya. Kalau pas dia naik volume tinggi, jangan-jangan dia rally, ternyata enggak, ya udah cut loss. Kadang pas lagi sideways-nya itu perhatikan di Igoi. Nah, belakangan pas lagi di tanggal 21 Agustus naik lagi dengan volume tinggi. Ini kan udah beberapa kali ya. Contoh nih, aku tak kasih lihat nih contohnya. Di 20 Mei 2024, nah, pas aku ulang tahun waktu itu Pani naik. Nah, seandainya kita ada beli di sini ya, ini ternyata nggak jadi breakout, ya udah cut loss, relakan gitu loh. Tapi begitu dia jadi breakout kayak gini di 21 Agustus, ini yang dimaksud dengan buy high sell higher. Kita jualan cuannya 140% ya, jadi cuan 140%. Di sini kalau nggak salah profit takingnya waktu itu di sini ya, sekitaran Oktober. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, aku mau kasih satu ilmu lagi statistik untuk kamu pakai strategi super trader kalau misalkan buy high sell higher. Dan statistik ini dipakai oleh banyak trader di seluruh dunia. Dari 10 kali kamu trading pakai strategi tadi, 10 kali kamu dapat jackpot, cuan mungkin multi bagger itu 100% ya, nggak harus pas 100 lah, 80%, 70% itu udah bagus banget. Itu bisa 2 kali doang. Sudah lama saya tidak mengulang ilmu ini. Maka dari itu ilmu money managementnya di M-Trade itu ada 10%an, bukan suruh kamu beli langsung 10 saham, tapi dari statistik ini sebenarnya. Dari 10 saham misalnya ya, kamu dapat multi bagger 2 saham. Kayak dapat Pani misalnya, terus dapat Asri, di M-Trade dapat Pani, dapat Asri. Sebenarnya ada banyak lain yang cuan juga gitu, kayak P1 30%, terus banyak lah macem-macem. Nah, terus anggaplah terus dari 1, 2, 3, 4 ini cuannya so-so atau biasa aja. Cuan so-so itu misalkan kayak cuannya sekitaran 5% atau cuan 7%, anggaplah nggak semua saham yang naik tinggi kamu beli. Meskipun di M-Trade pas Oktober kemarin kalau kalian ngikutin itu banyak profit taking di atas 20%. Ya 20-30% tuh banyak banget gitu. Ya, jadi mungkin kamu pas nggak ngikutin itu gitu loh. Jadi dapatnya yang 5% kayak gitu, 7%-an. Terus yang ini impas. Yang ini cut loss 10%, ini parah-parahnya lah, tak bikin parah ya. 4 ini anggaplah kamu cut loss 10% atau nggak sampai 10% lah, 7%, 5%, 10%, 10% misalnya kayak gitu. Nah, jadi di sini dihitung secara persentasenya dengan nominal yang sama dibandingkan dengan jackpotnya ini. Jadi sebenarnya jackpotnya ini yang ngecover semuanya, loss semuanya di sini. Tapi money managementnya harus imbang. Karena jangan sampai kamu pas dapat jackpot cuan percentage gede, kamu dapat lotnya tuh kecil. Dan jangan sampai kamu pas beli lot besar ternyata pas lagi cut loss di sini. Itu sebenarnya logika menjelaskan money managementnya di M-Trade yang 10% 10%. Ya, mungkin kalau yang nggak mau ngikutin trading academy kita, message kita kayak gini gak nyampe. Dikiranya M-Trade suruh beli kamu 10 saham. Sebenarnya enggak. Dari apa yang kita rekomendasikan di Stockpick itu adalah case study yang kamu mesti pelajarin. Lihat, oh oke, ini sesuai nih dengan ilmu. Aku paham, aku beli. Tidak paham, jangan beli. Aku paham, aku beli. Oh ternyata ini buy high, sell higher. Aku paham, aku beli. Aku paham, aku beli. Gak paham, gak beli. Gak paham, gak beli. Ya udah. Caranya kayak gitu. Semoga bisa melengkapi dan semoga bisa bermanfaat. Message aku yang terakhir ini yang paling penting sebenarnya ya. Itu aja yang aku mau bagiin buat teman-teman semuanya yang mau mulai belajar. Start dari investing dulu, aku saranin. Kalau mau trading nanti aja dulu. Start dari investing, belajar di 23 November Sabtu ini jam 10 pagi. Daftar di emvst.id_live emvst.id_live. Sebaiknya belajar yang mana dulu? Bingung mau belajar trading tapi juga mau belajar investing? Saran aku mulai dari Mvest dulu dan tontonin benar-benar video-videonya. Setiap edukasi, setiap gathering diikuti, bangun fondasi. Ketika belajar investing sebaiknya kamu belajar dari, dan trading kamu belajar dari the why-nya dulu atau ilmunya. Jangan cuman kayak ikut-ikutan. Si A influencer itu bahas ini beli ikut, si B ikut itu. Si A lagi hoki, saham gorengan lagi naik. Oke bener. Si B
dia sahamnya lebih ke fundamental, atau si C lebih ke likuiditas, ternyata nggak perform. Tapi nanti lain hari si A lagi banyak turunnya, si C lagi banyak naiknya, kamu bingung. Ikutin ilmunya aja ya, jadi jangan cuma sahamnya. Saya Ellen May, salam profit. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Thank you Yuandi, Rahma, it's Sylvia. Bye. Iwan Satria, jenuh tuh artinya berarti kurang motivasi. Kalau kurang motivasi, caranya biar kamu nggak jenuh, kayak yang aku lakukan adalah ketika kamu kurang motivasi, kumpullah dengan orang-orang yang menurut kamu bikin kamu nggak jenuh. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip di atas kamu, baik secara ilmu, secara keuangan, secara apa, kamu lagi pengen belajar apa. Kira-kira gitu aja sih. Aku kalau lagi jenuh, aku cari orang-orang yang bisa menginspirasi aku. Bye, salam profit. Menteri Keuangan Online, kamu bundling, invest, and trade ya. Sabtu nanti ya. Bye Kwang Chen, Elina.